Wabarakatuh. Di sini saya Siti Halimat Salia akan melanjutkan review buku pengantar studi Islam bab ke-6 tentang objek studi Islam yang kedua, yakni hadis. Pengertian dari bab ini agar memudahkan kita untuk memahaminya. Hadis langsung kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Ia terdiri atas bentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan secara diam dari Nabi Muhammad SAW. Hadis juga disebut sebagai sunnah. Perkembangan hadis. Tidak ada pencatatan hadis di masa Nabi Muhammad SAW agar tidak terjadi pencampuran antara hadis dan Al-Quran. Adapun pembukuan hadis kemudian dilakukan dipermulakan pada abad kedua Hijriah, yaitu di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, yang kemudian terjadi pembukuan secara besar-besaran pada abad ketiga. Pembagian hadis atau sunnah. Pembagian atau sunnah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kalanya sunnah qauliyah, yakni sunnah Nabi yang berupa ucapan, baik berupa pernyataan, anjuran, perintah ataupun larangan. Baik kalau qauliyah itu berupa ucapan. Sedangkan sunnah fi'liyah itu yang kedua, yaitu sunnah Nabi yang berupa perbuatan Nabi yang diberikan oleh para sahabat mengenai permasalahan ibadah, itu fi'liyah. Yaitu berupa perbuatan. Sedangkan sunnah takdiriyah yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan Nabi terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui oleh Nabi, tetapi beliau tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan Nabi cenderung membiarkannya. Jadi kalau takdiriyah itu berupa penetapan Nabi, kalau fi'liyah berupa perbuatan, kalau qauliyah berupa ucapan. Metode hadis atau sunnah. Metode hadis atau sunnah bisa diketahui melalui penilaian terhadap sanad atau perawi hadis, melalui penilaian terhadap matan, yakni teks hadis. Biasanya di sini itu memunculkan penilaian berupa hadis ini sahih, hasan, atau marfu, mursal, dilal, tasasul, atau lainnya. Terima kasih sudah sampai pada penghujung dari bab yang ke-6 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.